Jadi, di video kali ini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang materi persamaan linear, perhitungan gaji, dan komisi. Nah, kita masuk ke materi yang pertama yaitu persamaan linear. Nah, teman-teman udah pada tahu belum apa itu persamaan linear? Persamaan linear itu adalah persamaan aljabar yang di dalamnya mengandung unsur variabel, koefisien, dan juga konstanta. Nah, bentuk umum persamaan linear itu dapat dinyatakan sebagai AX ditambah BY tambah CZ sama dengan D. Dimana dengan A, B, C adalah koefisien, X, Y, Z adalah variabel, dan D adalah konstanta. Nah, beberapa persamaan linear dapat membentuk sebuah sistem persamaan linear. Bentuk umum dari sistem persamaan linear itu sebagai berikut. Bentuk pertama, A1X ditambah B1Y ditambah C1Z sama dengan D1. Untuk bentuk yang kedua itu A1X ditambah B2Y ditambah C2 sama dengan D2. Nah, untuk bentuk yang ketiga itu A3X ditambah B2Y ditambah C2Z sama dengan D3. Nah, di sini di dalam persamaan linear itu terdapat koefisien, yaitu adalah bilangan dalam aljabar yang memuat variabel. Nah, contohnya itu 2X ditambah 1 sama dengan 6. Di mana 2 itu dalam persamaan ini tuh dinamakan koefisiennya. Nah, yang kedua itu ada variabel. Variabel itu adalah huruf yang mengikuti koefisien. Contohnya 2X ditambah 1 sama dengan 6. Nah, di mana X-nya itu dalam persamaan tersebut dinamakan variabelnya. Nah, untuk yang ketiga itu ada konstanta. Konstanta itu adalah bilangan dalam aljabar yang berdiri sendiri tanpa diikuti oleh variabel. Contoh, 2X ditambah 1 sama dengan 6, di mana 1 dan 6 dalam persamaan ini itu dinamakan konstanta. Nah, metode menyelesaikan sistem persamaan linear itu ada 3. Yang pertama itu eliminasi, kedua substitusi, dan yang ketiga itu adalah metode campuran. Nah, jadi dalam persamaan linear satu variabel yaitu X dan Y di mana variabel tersebut hanya berpangkat 1. Ya, bentuk umum persamaan linear satu variabel yaitu AX ditambah B sama dengan C. Dengan syarat nilai A tidak sama dengan 0. Yang A yaitu koefisien, B variabel, dan C itu konstanta. Nah, solusi dari persamaan linear satu variabel menyebabkan nilai pada sisi kanan sama dengan nilai sisi kiri. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu contoh soal. Nah, X sama dengan 3 merupakan solusi dari persamaan 2X dikurang 4 sama dengan 5 dikurang X. Nah, cara penyelesaiannya itu substitusikan nilai X sama dengan 3 ke persamaan 2X kurang 4 sama dengan 5 dikurang X. Nah, di sini cara menyelesaikannya itu 2X dikurang 4 sama dengan 5 dikurang X. Nah, jadi ganti nilai X menjadi 3. Ya, jadi 2 buka kurung 3 tutup kurung, baru dikurang 4 sama dengan 5 dikurang 3. Baru 2 dikali dengan 3 sama dengan 6. Ya, jadi masukkan 4-nya, jadi 6 dikurang 4. Masukkan sama dengannya, 5 dikurang 3 sama dengan 2. Jadi hasilnya 2 sama dengan 2. Jadi solusinya nilai pada sisi kanan sama dengan nilai dengan sisi kirinya. Berikut saya akan melanjutkan materi persamaan linear. Yang pertama, sifat persamaan. Setiap persamaan terdiri atas ruas kanan dan kiri. Jika ruas kiri dikali dengan bilangan P, maka ruas kanan juga dikalikan dengan bilangan P. Begitu juga sebaliknya. Perhatikan contoh berikut. A tambah B sama dengan C tambah D. A tambah B sama dengan C kurang D. P, A tambah B sama dengan P, C kurang D. Kedua ruas dikali dengan P. Yang kedua, penyelesaian persamaan linear satu variabel.
Tentukan solusi dari persamaan 18 9x kurang 3. Min 18 sama dengan 9x kurang 5. Min 15 sama dengan 9x kurang 45. Min 18 tambah 45 sama dengan 9x. 27 sama dengan 9x. 27 per 9 sama dengan x. Jadi 3 sama dengan x sama dengan 3. Min 18 sama dengan 9, x kurang 5. Min 18 sama dengan 9, 3 kurang 5. Min 18, 9 kurang 9 min 2. Min 18 sama dengan min 18. Berikut contoh soal. Tentukan himpunan penyelesaian dari 2x tambah 3y sama dengan 12, 4x kurang 2y sama dengan 8. Yang harus kalian cari itu yang pertama, mencari titik potong persamaan pertama, yaitu 2x tambah 3y sama dengan 12. X 0 dan 6, sedangkan y 4 dan 0. Jadi jawabannya 0,4 dan 6 kurang 0. Mencari titik potong persamaan 2, yaitu 4x kurang 2y sama dengan 8. Jadi x 2 dan 0 dan 2, y min 4 dan 0. Jadi hasilnya yang pertama yaitu 0,4 dan yang kedua 2,0. Berikut contoh gambar yang dapat kalian lihat di sini. Inilah hasil dari himpunan penyelesaian yang ada di contoh berikut. Berikut contoh soal eliminasi. Tentukan himpunan penyelesaian SPLDV dari X sama dengan 2Y kurang 1 dan 3X kurang Y sama dengan 10. Penyelesaian. Yang pertama, eliminasi variabel X. X tambah 2Y sama dengan 1. X3 dikali 3. 3X tambah 6Y sama dengan 3. 3x kurang y sama dengan 10 kali 1. 3x kurang y sama dengan 10. 7y sama dengan 7 dan y sama dengan 1. Yang kedua, eliminasi variabel y. Y tambah x tambah y sama dengan 1 dikali 1. X tambah 2y sama dengan 1. 3x kurang y sama dengan 10 dikali 2. 6x kurang 2y sama dengan 20. 7x sama dengan 21, jadi x sama dengan 3. Jadi penyelesaiannya adalah x di 3 dan y di min 1. Contoh soal persamaan 3 linear 3 variabel. Himpunan penyelesaian XYZ dari 2x kurang 2y kurang 2z sama dengan 9. X kurang 6y kurang 3z sama dengan min 28. 3x tambah 2y tambah z sama dengan 16 adalah penyelesaian sebagai berikut. Eliminasi dua persamaan guna menciptakan persamaan baru dengan dua variabel. Eliminasi persamaan pertama dan kedua. 2x kurang 2y kurang 2z sama dengan 9 dikali 3 sama dengan 6x kurang 6y kurang 6 sama dengan 27. X kurang 6y kurang 3z sama dengan min 28 dikali 2 sama dengan 2x kurang 12y kurang 6 sama dengan min 56. 4x tambah 6y hasilnya adalah 83. Contoh soal persamaan linear 3 variabel. Eliminasi persamaan 1, 2 dan 3. X kurang 6y kurang 3z kurang sama dengan min 28 dikali 1. X min 6y dikurang 3 sama dengan min 24. 3x tambah 2y tambah z sama dengan 16 dikali 3. 9x tambah 6y tambah 3 sama dengan 48. 10x sama dengan 20. X sama dengan 2. Contoh berikutnya, karena persamaan
5 sudah berbentuk nilai X, maka tinggal disubstitusikan ke persamaan 4. Substitusi nilai kebersamaan 4. 4X ditambah 6Y sama dengan 83. 4 dalam kurung 2 ditambah 6Y sama dengan 83. 6Y sama dengan 83 dikurang 8Y sama dengan 75 per 6. Hasilnya adalah 12,5. Ada kuis untuk kalian. Yang pertama adalah tentukan himpunan penyelesaian dari 3X ditambah 4Y sama dengan 12, 4X tambah 5Y sama dengan 15. Yang kedua, tentukan himpunan penyelesaian SPLDV dari 3X sama dengan 3Y sama dengan 1 dan 2Y dikurangi sama dengan 10. Dan yang terakhir atau yang ketiga, himpunan penyelesaian XYZ dari 4X dikurang 2Y dikurang 2Z sama dengan 5X kurang 7Y dikurang 3Z sama dengan min 3. 6X ditambah 2Y tambah Z sama dengan 20. Oke teman-teman, kali ini kita masuk ke materi perhitungan gaji. Perhitungan gaji adalah proses menentukan jumlah upah yang harus dibayarkan kepada karyawan berdasarkan berbagai faktor seperti gaji pokok, tunjangan, potongan, dan pajak. Berikut adalah komponen utama dalam perhitungan gaji. Komponen gaji. Gaji pokok. Gaji pokok adalah upah dasar sesuai kesepakatan. Kedua, tunjangan. Tunjangan bisa berupa tunjangan tetap, misalnya tunjangan jabatan, makan, transport, atau tunjangan tidak tetap, bonus, insentif. Ketiga, lembur. Lembur adalah upaya tambahan untuk jam kerja melebihi jam kerja normal. Yang terakhir, potongan. Potongan seperti pajak penghasilan atau PPh, iuran, BPJS, cicilan koperasi atau pinjaman karyawan. Selanjutnya, yang kedua, rumus umum perhitungan gaji. Gaji bersih sama dengan gaji tambah tunjangan tambah lembur dikurang pajak tambah BPJS tambah potongan lain. Lanjut, kita masuk ke contoh soal. Contoh yang pertama, misalkan seorang karyawan memiliki detail sebagai berikut. Gaji pokok sama dengan 5 juta, tunjangan transport 500.000, tunjangan makan 300.000, lembur 200.000, pajak atau PPh 250.000, BPJS ketenagakerjaan 200.000, BPJS kesehatan 100.000, potongan koperasi. Baik teman-teman, di sini saya akan melanjutkan cara penyelesaian dari contoh pertama. Perhitungan gaji bersih. Gaji kotor sama dengan 5 juta ditambah 500.000 ditambah 300.000 ditambah 200.000 sama dengan 6 juta. Lalu total potongan sama dengan 250.000 ditambah 200.000 ditambah 100.000 ditambah 150.000 sama dengan 700.000. Lalu gaji bersihnya 6 juta dikurang 700.000 sama dengan 5.300.000. Jadi gaji bersih yang diterima karyawan adalah 5.300.000. Baru contoh soal kedua. Misalkan seorang karyawan memiliki rincian sebagai berikut. Gaji pokok sama dengan 6.500.000, lalu tunjangan jabatan sebesar 1 juta dan tunjangan transport sebanyak 500.000, bonus kinerja sama dengan 750.000, lalu lembur 10 jam tarif 50.000 per jamnya sama dengan 500.000, pajak PPh 21 sebanyak 350.000, BPJS ketenagakerjaan 1% dari gaji pokok sama dengan 65.000, BPJS kesehatan 1% dari gaji pokok sama dengan 65.000, potongan koperasi sebesar 200.000. Nah, contoh penyelesaian dari contoh soal 2. Perhitungan gaji bersih. Gaji kotor sama dengan 6.500.000 ditambah 1 juta ditambah 500.000 ditambah 750 ditambah 500.000 sama dengan 9.250.000. Baru
Total potongan sebesar 350.000 ditambah 65.000 ditambah 65.000 ditambah 200.000 sama dengan 680.000. Gaji bersih sebesar 9.250 dikurang 680 sama dengan 8.570.000. Jadi gaji bersih yang diterima karyawan adalah 8.570. Untuk kuis, seorang karyawan memiliki rincian gaji sebagai berikut. Gaji pokok sebesar 4.800.000, tunjangan transport sebesar 400.000, tunjangan makan sebesar 350.000, lembur 8 jam, tarifnya 45.000 per jamnya. Pajak PPh 21 sama dengan 220.000, BPJS kesehatan 1% dari gaji pokok, BPJS ketenagakerjaan 2% dari gaji pokok, potongan koperasi sebesar 100.000. Itulah gaji bersih yang diterima karyawan. Berikut saya akan membawakan materi tentang komisi. Pengertian komisi. Komisi adalah imbalan atau bayaran yang diberikan kepada seseorang atau pihak tertentu sebagai bentuk penghargaan atas jasa atau usaha yang telah dilakukan. Biasanya dalam bentuk persentase dari hasil penjualan atau transaksi yang berhasil dilakukan. Komisi umumnya diberikan kepada tenaga penjual, agen, atau pihak yang bertindak sebagai perantara dalam suatu transaksi bisnis. Selanjutnya ia adalah contoh. Seorang sales mendapatkan komisi sebesar 5% dari setiap barang yang berhasil ia jual. Jika dalam 1 bulan ia berhasil menjual produk senilai 20 juta, berapakah total komisi yang diperolehnya? Berikut cara penyelesaiannya. Komisi sama dengan persentase komisi kali total penjualan. 5% kali 20 juta, yaitu 5/100 dikali 20 juta, sama dengan 1 juta. Jadi total komisi yang diperoleh sales tersebut adalah 1 juta rupiah. Berikut ada beberapa kuis yang bisa teman kerjai, seperti yang saya jelaskan di materi sebelumnya.